Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa dengan saya Frater Ameta Xavier OFM, dan selamat jumpa dalam Sabda Saban Hari dari Paroki Santo Paskalis. Dalam minggu Advent yang keempat ini, renungan kita diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikarunia Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau peroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalender liturgi dalam minggu Advent yang keempat ini membawa kita ke dalam pengetahuan tentang rencana keselamatan. Rencana keselamatan Tuhan yang definitif dan akan dianugerahkan kepada kita umatnya. Sejarah keselamatan ini sudah tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Pada akhirnya dinyatakan dalam realitas konkret yang dapat disentuh dan kekal dengan sejarah inkarnasinya Tuhan Yesus Kristus. Bacaan pertama berbicara tentang janji Tuhan. Janji Tuhan kepada Daud. Tuhan menyampaikan janjinya melalui Nabi Nathan. Ia tidak akan meninggalkan umatnya dan selalu mengarahkan umatnya melalui jalan menuju kebahagiaan kekal. Janji Tuhan itu menjadi nyata dalam diri seorang putra Daud. Melalui dia, Tuhan menganugerahkan kepada umatnya keamanan, kedamaian, kelimpahan, kesuburan, dan kebahagiaan kekal. Bacaan kedua mengingatkan kita kembali mengenai rencana keselamatan yang disiapkan oleh Tuhan. Rencana keselamatan ini dimanifestasikan dalam diri Yesus Kristus kepada umat manusia secara universal, supaya manusia tetap mengintegrasikan dirinya sebagai keluarga Tuhan. Dalam bacaan Injil juga mengacu pada inkarnasi Yesus.
inkarnasi Yesus yang masuk dalam sejarah hidup manusia, agar membawa manusia kepada keselamatan dan hidup kekal. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berbahagialah kita karena Tuhan tinggal bersama kita. Keselamatan manusia adalah kebahagiaan kekal yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu, ketika malaikat Gabriel masuk ke dalam rumah Maria dan memberi salam dengan berkata, "Bersukacitalah," atau "berbahagialah," malaikat menyampaikan warta kepada Maria agar ia berbahagia. Berbahagia karena keselamatan telah tiba dan tinggal bersamanya. Sikap yang diperlukan untuk warta gembira ini adalah membuka hati, membuka diri untuk menerima warta itu atau menerima kebahagiaan itu. Maria pun menggapai warta ini dengan membuka hati untuk menerimanya dengan berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu." Warta untuk bahagia ini bukan saja untuk Maria, tetapi untuk kita semua juga. Kita juga diharapkan bersikap seperti Maria. Kita semua yang percaya diundang untuk menerima sukacita itu dengan hati yang terbuka. Hati yang terbuka untuk menjadi palungan bagi Yesus, agar ia berbaring di dalam hati kita. Hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa keselamatan dan kebahagiaan datang secara umum kepada kita semua. Dengan demikian, kita harus menerima melalui cinta, iman, dan kepercayaan kepada Allah Pencipta kita, dan kepada Tuhan Yesus, Anak Allah, sebagai Juru Selamat manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menguatkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan dengan harapan bahwa Tuhanlah yang memimpin sejarah keselamatan manusia. Dengan demikian, kita tidak memiliki alasan untuk takut akan masa depan kita dan masa depan dunia. Keburukan manusia bisa menciptakan pembunuhan, kekerasan, ketidakadilan, penindasan, dan sikap-sikap buruk lainnya. Tetapi Tuhan tahu bagaimana memimpin manusia dan dunia ke pelabuhan yang aman. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.